Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kehadiran Ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berada di tempat yang sangat mulia, dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita, dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Dan semoga pula kita tidak termasuk hamba yang paling menyesal besok pada hari kiamat. Karena Nabi Muhammad mengatakan asadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana lahu talabul ilmi walam yatlubhu. Manusia yang paling menyesal besok pada hari kiamat adalah manusia-manusia yang punya kesempatan untuk mencari ilmu, namun dia tidak mau menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ternyata Bapak Ibu sesibuk apapun masih sempat datang ke sini, sempat berkumpul di sini, tempat dzikir bersama-sama, sempat tholabul ilmi. Semoga semua berkah dan semoga langkah panjenengan ke sini dan pulang kembali menjadikan lancarnya langkah kita menuju ke surga. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, saya akan mengawali pembicaraan kita dengan firman Allah dalam surat Yasin. Saya yakin panjenengan semua sudah hafal. Lebih-lebih surat Yasin yang akan saya kutip ini nomornya cantik, Pak. Surat Yasin itu surat yang ke-36. Kemudian ayat yang saya bawakan juga 36. 36 umpama ditombok itu nomornya sip. Apa ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Sungguh Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Jadi segala yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan, ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada pendek, ada cowoking, ada gowembrot. Kemudian ada hak, ada batil. Mimma tumbitul ardu, begitu pula tanaman. Tanaman pun diciptakan oleh Allah berpasang-pasang, sehingga ada pejantan, ada betina. Lah karena berpasangan,
tidak akan berbuah kalau tidak dikawinkan terlebih dahulu. Hanya perkawinan tanaman itu melihat bentuknya. Kalau kembangnya indah, harum, maka yang mengawinkan adalah lebah, pokoknya hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu di samping menyerap madu dari kembang-kembang yang ada, tanpa disadari kakinya itu mengidak pejantan. Kemudian pindah ke kembang yang lain, menyerap madunya, tanpa disadari kaki yang mengidak pejantan itu laqatul kahfu, terjadi penyerbukan. Karena ketemu dengan betina, akhirnya menjadi pelentung, kembang berubah menjadi kentil. Itu namanya apa? Perkawinan. Namun ada tanaman yang kembangnya tidak indah, baunya pun tidak harum. Begini ini cara kawinnya adalah pakai angin. Sehingga Allah mengatakan wa arsalnar riyaha lawaqiha. Sungguh kami menghembuskan angin untuk talqih, penyerbukan, untuk perkawinan. Lihat tanaman jagung, kembangnya tidak indah kan? Karena tidak indah, tidak ada lebah, ginjeng yang menghinggap di situ, tidak ada. Makanya dengan kebijaksanaan Allah menghembuskan angin. Maka angin itulah penyebab perkawinannya. Jagung di paling atas namanya apa? Manggar ya. Nah, di manggar ada kiwir-kiwir. Di manggar ada kiwir-kiwir, kiwir-kiwir itu pejantan. Di bawah ada gadis cantik yang rambutnya terulari, ya. Calon jagung. Itu gadis cantik rambutnya terurai. Karena angin berembus, kiwir-kiwir jatuh. Kena rambut, pelak, langsung terjadi talqih, pembuahan itu. Langsung seret masuk pelentung, akhirnya jagungnya berisi. Semakin banyak angin berembus, maka semakin banyak kiwir-kiwir yang jatuh, kena rambut, akhirnya menjadi berbuah. Setelah semuanya terisi, kiwir-kiwirnya habis. Kemudian model yang ketiga, tidak dikawinkan oleh serangga, tidak dikawinkan oleh angin, namun dikawinkan oleh tangan manusia. Seperti apa? Lawannya sepet apa? Bakul sepet tidak boleh berdekatan dengan bakul. Salah. Sepet. Ya, itu kan nanti tukaran. Lah karena tidak bisa diserbukkan dengan angin, juga tidak bisa diserbukkan oleh serangga, akhirnya manusia. Termasuk kurma pun dikawinkan oleh tangan manusia. Jadi kesimpulannya, ternyata tumbuh-tumbuhan pun butuh perkawinan karena dia terdiri dari pasang-pasang. Wa min anfusihim, dan termasuk manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, dan tidak ada manusia ketiga, tidak ada. Karena khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga, wal khunsa. Apa namanya? Al-banjinu. Tidak ada di dalam Al-Quran. Sehingga sebanci-banci orang tetap punya kelamin. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kalau memang ada orang lahir tidak punya kelamin,
kelamin laki tidak punya, perempuan tidak punya, maka dia tetap punya. Hanya kemaluannya itu beda dengan kita. Kalau kemaluan kita menonjol keluar, kemaluan dia menonjol ke dalam. Makanya perlu dibawa ke Karangmenjangan melakukan PK, penegasan kelamin. Mengapa perlu ditegaskan kelaminnya? Karena Islam itu ada sedikit syariat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris ada beda. Kemudian soal ibadah Jumatan ada beda. Kan begitu kan? Penekanan sholat jamaah laki-laki dan perempuan juga ada beda. Kemudian kalau mondok kan ada asrama putra, asrama putri. Lah kalau tidak jelas kelaminnya, mosok 1 bulan gabung dengan yang laki-laki, 1 bulan berikutnya gabung dengan yang santriwati. Ya enak lah ya itu. Bisa sana, bisa sini. Kemudian kalau urusan yang lain minta perempuan karena tidak usah Jumatan. Namun kalau orang tuanya wafat minta jadi anak laki-laki dan dapat jatah 2. Nah itulah makanya wajib melakukan PK, penegasan kelamin. Setelah dibedah kemudian dibuka, pasti kelihatan. Kalau memang dia laki-laki ada kemaluan laki-laki yang kecil, kemudian yang kecil dipotong saja, digeraji, kemudian diganti yang gede. Kan begitu kan? Dan orang tua tidak boleh mempengaruhi dokter. Walaupun aslinya laki-laki, dibuat saja perempuan. Karena saya sudah punya anak 9 laki-laki semua, ini anak yang ke-10, maka saya mohon dijadikan perempuan. Haram. Karena apa? Fala yughayyiruna khalqallah. Dia merubah ciptaan Allah yang asli. Sehingga menurut agama Pak, ganti kelamin apa? Ganti ganti kelamin itu haram. Lalu bagaimana Pak, kan ada anak itu perempuan tapi lagaknya seperti laki-laki, kan bahaya. Ya gampang. Kalau ada anak perempuan lagaknya seperti laki-laki, maka dia harus dikuliahkan di jurusan tari menari. Kan lembut ya. Kemudian kalau punya anak laki-laki, gerak-geriknya kok kayak banji, ya gampang. Jangan dimasukkan kuliah pertarian itu. Tapi didaftarkan menjadi ambil itu Pak, angkat besi itu, kemudian ikut sepak bola, ikut taekwondo, itu kan keras-keras semuanya itu. Sehingga cocok untuk laki-laki. Jangan malah diarahkan menjadi kebanci-bancian itu. Karena tetap tidak boleh. Nah, kalau sudah diupayakan seperti itu, kok tetap lagaknya seperti perempuan, ya sudah, terima apa adanya. Ini qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini merupakan takdir Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang jelas tetap harus laki-laki. Wa mimma la ya'lamun, dan termasuk pula sesuatu yang manusia tidak tahu. Apa itu? Kalau zaman dulu orang tidak tahu Pak. Kalau atom ada, itu karena perkawinan kan? Perkawinan antara proton dan neutron. Zaman sahabat dulu tidak tahu listrik bisa menyala. Karena apa? Ya karena talqih baina salibi wal mujibi. Karena pertemuan antara kabel positif dan kabel negatif. Begitu kabel positif ketemu dengan kabel negatif, melahirkan apa? Apa itu? Percikan api. Supaya tidak membakar rumah, maka ditapung, disemprong ya,
itu semprong itu. Akhirnya menjadi putih, bisa menerangi panjenengan. Sampai angin pun bisa berembus, itu pun hasil talqih. Pertemuan antara H dan O. Setiap H dan O ketemu, maka menghasilkan hembusan angin. Semakin kencang HO-nya ketemu, angin semakin bertubi-tubi berhembus. Itulah subhanalladzi. Allah Al-Quran menggunakan subhanalladzi. Saking hebatnya ciptaan Allah sampai subhanallah. Itu ya. Sama dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu menunjukkan hebat. Kemudian yang saya maksud dalam pembahasan pagi hari ini adalah keluarga. Di dalam Al-Quran menyebut 4 macam keluarga. Yang pertama, si laki-laki Juwahid, istrinya Juwahid gitu. Ya, saudara-saudari itu, putraku, putri, Jahad dan Jahid. Jadi pas itu. Seperti yang diabadikan oleh Allah dalam surat Lahab. Tabat yada abi lahabi watab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang laki-laki juhadnya sadubillah, sampai Nabi Muhammad saja digosipi menjadi kadzabun, sahirun, kahinun. Padahal sebelum Nabi Muhammad terangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua masyarakat Arab juluki Nabi Muhammad adalah Al-Amin, orang yang sangat amat dipercaya. Dan Nabi Muhammad pada saat itu menjadi salah satu pekerjaan bank. Apa pekerjaannya bank? Menyimpan, mentransfer, mengembangkan. Nah, Nabi Muhammad sebagai tempat penitipan harta. Orang jahiliyah itu kalau punya harta banyak takut kalau disimpan di rumah itu. Khawatir ada perampok, khawatir ada apa-apa, khawatir diambil oleh anaknya sendiri. Akhirnya rata-rata mereka menyimpan uang mereka di tempat Nabi Muhammad. Karena Al-Amin sangat amat dipercaya. Mereka tidak percaya sama anaknya, Pak. Karena apa? Sering terjadi ketika bapaknya kerja, tahu-tahu rumah disita oleh bank, Pak. Mengapa disita? Karena tidak bisa bayar utang gitu. Akhirnya rumahnya itu. Gara-gara apa? Sertifikat orang tuanya dicuri, kemudian diuangkan. Nah, seperti itulah jahatnya mereka. Makanya titip kepada Nabi. Sampai Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu pesan kepada Ali, uang yang ada di kamarku ini milik orang-orang jahiliyah. Tolong ya, kalau saya sudah pergi hijrah, uang-uang ini kembalikan kepada pemiliknya. Sudah saya tulisi semua, ini milik siapa, milik siapa, milik siapa. Berarti hebat kan? Lah sejak Nabi Muhammad terangkat menjadi nabi, Abu Jahal, Abu Lahab yang terus memviralkan Nabi Muhammad sebagai pengkhianat, Nabi Muhammad sebagai pembohong. Akhirnya bangsa Arab secara menyeluruh percaya dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu apa? MK, Mahkamah Konstitusi itu. Hakim yang paling hebat bijaksana itu Abu Lahab. Namun setelah Nabi Muhammad terutus, akhirnya malah menjadi musuh bebuyutan. Lah gara-gara itu akhirnya apa? Ya ketemu dengan Ummu Jamil yang menjadi istrinya Abu Lahab. Abu Lahab disebut Lahab karena apa, Pak? Ganteng, wajahnya bersinar, disebut Lahabun, bersinar. Kemudian dapat cewek namanya Arwa. Arwa itu pun perempuan tercantik senegeri Arab, Pak. Saking cantiknya disebut Ummu Jamil. Ibu yang paling cantik lah begitu. Sehingga ganteng lawan cantik. Namun
tabat, menjadi keluarga yang hancur rusak gara-gara apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang laki-laki sholih, yang perempuan sholihah. Siapa? Nggak usah Nabi Pak ya, cukup Imron sama Nyai Hana. Sampai ada surat namanya apa? Surat Hari Imron. Padahal Imron itu bukan Nabi, bukan Rasul, hanya orang solih yang luar biasa solihnya. Kemudian dapat istri namanya Hana, juga solihah. Akhirnya lahirlah Nyai Maryam. Masih kecil saja Nyai Maryam itu sudah punya karomah. Sampai bapak asuhnya yaitu Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadza, wahai ponaanku Maryam, dari mana kamu kok punya makanan-makanan semacam ini? Padahal aku tidak memberinya, budemu juga tidak memberinya, dan tempatmu di tempat terpencil. Tidak akan ada orang datang kemari tanpa melalui saya. Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah, inna wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini adalah rezeki yang datang langsung dari Allah. Berarti apa Pak? Datang sendiri. Mengapa begitu? Inna wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena Allah itu bisa memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisabin. Apa artinya? Ya itu arti umum. Arti yang gampang, bighairi hisabin, tidak sesuai dengan ilmu matematika. Jadi Allah memberi rezeki kepada hamba yang dikehendaki tidak sesuai dengan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4, 3 tambah 4 pasti, kan begitu kan? Pasti. Nah, nyambut gawe tidak seperti itu. Tanyakan petani, sudah berbiaya, bertenaga, menunggu 4 bulan, gagal panen. Itu namanya apa? Tidak sesuai dengan ilmu matematika. Berapa banyak orang sudah membanting tulang, 1 hari penuh sampai jam 4, bayarannya hanya 100.000. Berapa banyak orang kerja hanya setengah jam, tidak pakai keringat, dapat 30 juta. Karena apa? Dia dokter bedah, mengambil batu ginjal yang ada di tubuh manusia. Itu kan namanya apa? Bighairi hisab. Ya, itu gara-gara Maryam hebat itu, akhirnya melahirkan anak yang namanya Nabi Isa, dan melahirkannya pun tidak seperti biasa, karena sengaja Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya pertama, membuat manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaan yang kedua, menciptakan manusia tanpa ibu. Cukup pakai bapak saja. Siapa? Nyai Hawa. Ketika Nabi Adam tidur, tulang rusuknya diambil, lalu dijadikan Nyai Hawa. Berarti apa? Hawa lahir di dunia tanpa ibu, cukup pakai bapak. Kemudian model yang ketiga, ada manusia lahir pakai ibu, tidak pakai ayah, yaitu Nabi Isa. Kemudian yang keempat, seperti kita, pakai ibu, pakai bapak. Itu begitu. Itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah pun kuasa membentuk yang lain. Kemudian diteruskan model yang ketiga, Pak. Model yang ketiga adalah yang laki-laki jahat, yang perempuan bawai. Siapa? Firaun. Jahat kan?
Asiyah mukmin minded itu. Orang perempuan iman yang imannya minded. Saking mindednya, setelah dipaksa oleh Fir'aun untuk keluar dari Islam dengan ancaman mau dibunuh dengan cara digoreng seperti goreng lele itu, Nyai Asiyah tetap tenang saja, tenang atas keimanannya. Padahal wajan bau besar sudah berada di tungku. Kemudian minyak keletik 1 drim sudah mungkal-mungkal. Nyai Asiyah dipaksa untuk keluar, tetap tidak mau. Akhirnya diangkat oleh para ajudan untuk dimasukkan. Ternyata diangkat itu Nyai Asiyah senyum-senyum saja. Ketika digoreng senyum-senyum saja sampai mati dalam keadaan senyum. Mengapa senyum? Karena pada saat itu Allah memperlihatkan istana untuk dia yang ada di dalam surga. Saking senangnya melihat istana di surga sampai menurut orang kesakitan Pak ya, namun tidak terasa sakit. Itulah namanya apa? Seperti panjenengan dicubit oleh kekasih. Piye? Loro-loro nikmat itu. Kemudian model yang keempat, yang laki-laki sawalih. Kemudian yang perempuan jawahat tolihah. Seperti Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabi Nuh punya istri Pak, Nawakal itu. Pendurakan, namanya walihah, bukan ya, fa'ilah itu, namanya fa'ilah. Kemudian Nabi Lut pun punya istri, Mauwetal itu, pendukung LGBT itu. Ngerti LGBT ya? Lanang seneng wong lanang, wedok seneng wong wedok, katanya HAM, hak asasi manusia itu. Didukung oleh istrinya Nabi Lut. Namun Nabi Lut tetap sabar membina istri semacam itu. Nabi Nuh tetap sabar membina istri semacam itu. Sampai keputusan Allah, hukuman akan datang. Nabi Nuh Lut disuruh pergi meninggalkan kota Sodom. Semua orang-orang mukmin diajak. 2 anak putrinya Nabi Lut diajak, istrinya pun diajak. Dalam perjalanan Nabi Lut pesan, kalau mendengar suara menggelegar di belakang, jangan sampai ada yang menengok ke belakang. Diwanti-wanti. Ternyata ketika siksaan datang, Pak, lah kok istri Nabi Lut yang bernama Wahilah itu menengok. Ketika menengok, lah kok pas ada hujan batu turun menimpa kepala dia. Sehingga dia jatuh, kepalanya pecah di hadapan mata Nabi Lut, di hadapan mata 2 anak putrinya, dan di hadapan anak buah Nabi Lut yang beriman. Berarti Nabi pun tidak mampu menolong keluarga kalau beda agama, beda amal, beda kebiasaan. Lah setelah panjenengan tahu bahwa di dalam Al-Quran itu menyebutkan 4 model rumah tangga yang kalau tadi Pak ya, Nabi Lut itu di surat Tahrim, surat yang 66 ayat 11. Kemudian Nabi Lut, Nabi Nuh juga surat Tahrim ayat 10. Berarti sama-sama ada di dalam Al-Quran. Kemudian kalau Imran dan Nyai Hana berada dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 35 sampai 37. Sekarang bagaimana rumah tangga itu agar ideal gitu ya. Agar ideal. Apa seperti Nabi Lut? Seperti Nabi Nuh? Apa seperti Firaun? Apa seperti Imran? Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Pak, surat An-Nur, surat yang ke-24,
ayat 26. Allah Ta'ala mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang buruk akhlaknya lil khabisin, untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Wal khabisuna lil khabisat, laki-laki yang buruk akhlaknya untuk perempuan yang buruk akhlaknya. Perempuan dulu baru laki-laki, sekarang laki-laki baru perempuan. Kemudian wat-thayyibatu lit-thayyibin, dan perempuan-perempuan yang baik akhlaknya untuk laki-laki yang baik akhlaknya. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang bagus akhlaknya untuk laki-laki perempuan yang bagus akhlaknya. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, kalau yang laki-laki bagus, perempuan bagus, maka rumah tangga yang model inilah ulaika mubarraun mimma yaqulun. Rumah tangga yang aman dari fitnah, rumah tangga yang aman dari gosip, rumah tangga yang aman dari intrik-intrik. Nah, kan baik ketemu baik, rumah tangga jadi aman. Begitu. Karena aman, Pak, ya langgeng gitu. Beda dengan artis-artis kita, Pak. Kawinnya saja di bawah naungan Ka'bah itu. Di waktu umroh. Ternyata pulang dari umroh pegatan. Mengapa? Karena setelah mendengar dia kawin, pacar-pacar lama, atau orang-orang yang jatuh cinta kepada dia namun cintanya ditolak, membuka aib, memviralkan caca, eman-eman jenengan, ganteng, gagah, sugih, ternyata dapat bojo sisoku. Coba kira-kira rumah tangganya modern apa itu, Pak? Kan gitu kan? Atau begini, ada seseorang laki-laki sampai ke kantor. Begitu masuk kantor, lah kok temannya ada di situ. Cak, kok di sini kok cepat loh? Loh, sudah tadi saya di sini gitu. Loh, saya tadi di jalan melihat istri panjenengan goncekan sama laki-laki lain. Saya kira panjenengan. Bagaimana perasaan suami? Dia sudah di kantor, ternyata ada temannya melihat istrinya goncekan sama laki-laki lain. Ayo, Pak, bayangkan, Pak. Ayo, aman apa tidak? Tidak aman. Mengapa? Ya begitu. Makanya supaya aman, cari laki-laki yang thayyib, cari perempuan yang thayyibah. Kalau baik sama baik ketemu, jaminannya adalah ulaika mubarraun mimma yaqulun. Pertama, jaminan pertama ya, bonus yang pertama, aman dari gosip, aman dari fitnah. Bonus yang kedua, lahum magfiratun, rumah tangga yang selalu dapat magfirah. Bayangkan, tidak usah istighfar, sudah dapat magfirah. Tidak usah tobat, sudah dapat magfirah. Ini bonus, Pak. Kalau kita kan agar diampuni harus istighfar kan gitu. Dia cukup kawin dengan pasangan yang thayyib dan thayyibah, langsung dapat jaminan pengampunan dari Allah. Hebat kan? Kemudian bonus yang ketiga, warizqun karimun. Rumah tangga tersebut akan diberi rezeki yang sangat mulia. Kata rezeki itu apa, Pak? Umum, pemberian yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia itu. Pemberian sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Berarti apa? Rizqun karim itu, Pak? Pertama, ekonominya hal-halan thayyibah, lancar-lancar. Kemudian kalau punya anak, anaknya pun menjadi rizqun karimun, anak yang luar biasa bagusnya. Ibadahnya bagus,
berbaktinya kepada orang tua bagus. Kemudian ketika orang tua pun sudah meninggal dunia, habis waktunya, Pak. Walaupun orang tua sudah wafat, Pak, manfaat rizqun karimun, anak yang bagus itu terus mengalir, Pak, kepada orang tua yang hidup di alam barzah. Sama dengan rezeki uang panjenengan dianggap karimun bila uang panjenengan itu bisa menambah pahala panjenengan di dunia ini sampai ketika di barzah. Uang panjenengan bisa menambah pahala. Karena apa? Wakaf. Karena apa? Infak. Itu namanya apa? Uang yang karimun. Anak yang karimun itu sifatnya seperti itu. Maka panjenengan harus hati-hati. Dan jangan spekulasi, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Saya kan laki-laki yang bagus. Saya kawin dengan perempuan agak metal, tidak apa-apa. Namun saya akan berusaha untuk memperbaiki. Tidak apa-apa, Pak. Saya kan perempuan solihah. Saya akan kawin dengan laki-laki yang agak metal. Nanti akan saya rubah menjadi soleh. Oke. Orang yang berspekulasi macam itu, Pak, pertama bisa berhasil. Kalau berhasil, jempolnya ke atas. Gini ya. Bisa merubah. Namun kadang-kadang justru malah kalah. Gitu? Yang baik berubah menjadi buruk. Karena apa? Suaminya tidak mau jalan-jalan dengan orang yang pakai kerudung. Kok Islami? Ya begitu, Pak. Tidak mau. Padahal istri butuh jalan-jalan, puter-puter alun-alun, mampir apa? Bakso mama, kan gitu aja. Lah kalau kudungan suami tidak mau mengajak itu, kan bayangkan akhirnya berubah. Atau sama-sama bertahan, yang metal tetap metalnya, yang bagus tetap bagusnya, sehingga istri jam 2 tahajud, laki-laki pulang dari mabuk-mabuk itu ya minum, kemudian buka rumah perkak-perkak. Istri sedang sholat tahajud ditarik-tarik, diseret-seret gitu, lalu dibuanting. Coba kalau terjadi seperti itu, bahagia apa bahagia, Bu? Tak bahaya? Nah, makanya urusan rumah tangga jangan spekulasi. Sudah ada yang pasti, mengapa cari spekulasi? Kalau embong bolehlah pakai embong alternatif. Kalau untuk berumah tangga jangan coba-coba. Kalau tidak thayyib sungguh jangan diterima. Kalau tidak thayyibah sungguh jangan diterima. Sekarang timbul pertanyaan, siapa sih yang dimaksud al-khabisatu, perempuan yang jelek? Al-khabisun, laki-laki yang jelek. Siapa mereka, Bu? Apa? Al-Quran menerangkan mereka itu adalah pertama al-musyrikatu wal musriku, laki-laki musyrik, perempuan musyrikah. Itu yang dimaksud al-khabisatu lil khabisin. Pak, saya punya tonggo, Pak, kafir itu. Namun dengan orang bagus sekali, Pak. Dengan orang baik. Jawabnya apa, Bu? Islam itu tidak hanya mengatur hablun minanas, namun Islam mengatur juga hablun minallah. Coba, dia tidak berakhlak sama Allah, Sang Pencipta. Dia tidak berakhlak sama Allah, Sang Pemberi rezeki. Dia tidak berakhlak sama Allah yang memberi nafas dia terus berdetak. Mata dia tetes terus berdetik. Panjenengan tahu, satu hari satu malam mata jenengan ketipnya berapa kali?
Tidak pernah hitung 9.000 kali. Tanpa ngeluh Pak, tanpa sambat. Panjenengan baru korah-korah sak jam aja sewambat, bojone dipetotoki. Tidur malah disingkur. Mata tanpa mengeluh, padahal seperti itu hebatnya. Makanya Islam mengatur, tidak cukup baik dengan manusia, juga tidak cukup baik dengan Allah. Namun semuanya harus, hubungan dengan Allah harus sambung dengan dibuktikan ibadah-ibadah itu, hubungan dengan sesama manusia dengan istilah apa Pak? Husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Intinya 3. Pertama, selalu berbuat baik sama orang lain. 2, apa? Tidak berbuat jahat kepada orang lain. Ketiga, sabar ketika disakiti orang. Itu pokok husnul khuluq. Maka silakan panjenengan kalau kumpul dengan teman-teman jangan sampai apa? Melakukan yang tidak baik untuk teman. Nunjuk, nendang, nyuwek. Dan jangan sampai dan harus selalu berbuat baik. Apa itu? Senyum, berjabatan tangan dengan penuh kasih sayang, dan kalau toh kesinggung dalam pergaulan, kesinggung kata-kata, tersinggung perbuatan, jenengan harus sabar karena kumpul sama orang dan sabar ketika disakiti itu lebih baik daripada panjenengan beribadah di dalam gua seorang diri tanpa gaul dengan orang lain. Begitu. Nah sekarang dalilnya mana? Kalau al-musyrikat wal musyrik itu apa? Termasuk al-khabisat. Lihat di dalam Al-Quran itu. Surat Al-Ma'idah. Surat yang kelima. Ternyata ayatnya pun kelima. Berarti nomor cantik. Ini untuk bulan kedua Bu ya. Nomor sip untuk ditomboki. Kalau tadi 3636, sekarang 55. Allah mengatakan wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai orang laki-laki muslim, janganlah kalian menikahi perempuan musyrik. Nah, ini untuk bapak-bapak itu. Bapak-bapak dilarang oleh Allah menikahi perempuan musyrik. Saking haramnya sampai Allah meneruskan wala amat hatta yumina itu. Sampai kapan kita tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik? Sampai mereka masuk Islam. Saking seriusnya Allah melarang ini, sampai Allah ngomong sungguh budak perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun ajabatkum. Kecantikannya menggiurkan kepada panjenengan. Coba, siapa perempuan tercantik? Siapa? Siapa? Bilqis. Siapa lagi? Siapa? Zulaikha. 3, siapa lagi? Aisyah. Jadi perempuan tercantik sedunia nomor 1 Hawa. Karena dia itu diciptakan Allah pakai tangannya sendiri. Manusia terganteng sedunia adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Sedangkan Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Saya jenengan ini dibagi-bagi Pak, maka menjadi separuhnya lagi. Jadi separuhnya untuk Nabi Yusuf, separuhnya untuk kita digabungkan menjadi Nabi Adam. Begitu pula Nyai Hawa paling cantik sedunia. Kemudian Nyai Sarah istrinya Nabi Ibrahim adalah kecantikannya separuh dari Nyai Hawa. Lalu ibu-ibu yang dari sini
ini dibagi-bagi, satu dikumpulkan, itu menjadi apa? Seperti Nyai Saroh. Nah, Nyai Saroh dikumpulkan dengan perempuan sedunia, kecantikannya baru sama dengan Nyai Hawa. Makanya besok ibu-ibu kalau sudah divonis Allah ilal jannah menuju ke surga, maka panjenengan akan diservis oleh Allah. Hidung jenengan diservis, kemudian pipi yang kendor diservis, itu semua servis menjadi seperti Nyai Hawa, sehingga ayu ganteng. Nah, kembali kepada ayat, sungguh perempuan budak yang beriman jauh lebih bagus daripada perempuan musyrik, walaupun kecantikannya sangat menggiurkan. Taruhlah seperti pacarnya Shahrukh Khan. Siapa namanya? Ya. Taruhlah seperti Dewi Persik. Iya, Syahrini, Ayu Tong Tong. Umpama mereka itu musyrik, maka tetap tidak boleh kita cintai. Kita kawin. Kita hanya boleh kawin dengan perempuan-perempuan mukminah saja. Hanya ada ulama yang membatasi, Pak. Al-musyrikat di sini kan lafadz umum, berarti musyrik ahli kitab, Yahudi Nasrani, musyrik munafikin, kemudian musyrik ateis itu. Ternyata Al-Qur'an menjelaskan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghayra musafihin. Ini Maidah 5 surat 5 ayat 5. Kalau tadi keliru Bu, wala tangkil aja apa? Surat Al-Baqarah ayat 221. Larangan kawin dengan perempuan musyrikah. Ayat ini menjelaskan, Pak, orang laki-laki mukmin hanya boleh kawin dengan 3 channel itu. Pertama, perempuan mukmin. Kedua, Yahudi yang muksona, yang terpelihara. Yang ketiga, Nasrani muksona, yang betul-betul terpelihara segalanya. Itu membolehkan. Jadi orang laki-laki dibolehkan kawin dengan salah satu dari 3. Orang perempuan Islam, perempuan Yahudi, perempuan Nasrani. Selain 3 ini tidak boleh. Sehingga kalau ada orang perempuan beragama Gatolojo, maka tidak boleh kita kawinin. Kalau ada perempuan yang beragama Klenik, tidak boleh kita kawinin. Kalau ada perempuan beragama Sinta, juga tidak boleh kita kawinin. Yang bolehnya 3. 2 yang terakhir, Pak, Yahudi dan Nasrani, oleh majelis ulama kita dilarang. Jadi majelis ulama kita mewajibkan orang laki-laki mukmin hanya boleh kawin dengan perempuan mukminah. Tidak boleh kawin dengan perempuan Yahudi, tidak boleh kawin dengan perempuan Nasrani. Mengapa? Karena mengikuti Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, ada sahabatnya kawin dengan perempuan Yahudi. Ada pula sahabatnya kawin dengan perempuan Nasrani. Oleh Umar diperintah untuk mentalak itu. Lah kok rata-rata mereka menjawab, wahai khalifah, ngapain panjenengan melarang kami? Toh Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 membolehkan. Lah kok Umar mengatakan walaupun Islam membolehkan. Namun coba pikir, kalau laki-laki mukmin boleh kawin dengan perempuan Yahudi, boleh kawin dengan perempuan Nasrani, maka bagaimana nasib perempuan yang Islam? Perempuan Islam itu hanya boleh kawin dengan pemuda Islam. Perempuan Islam tidak boleh kawin dengan perempuan Yahudi, laki-laki Yahudi.
perempuan muslim tidak boleh kawin dengan pemuda Nasrani. Sementara pemuda Islam boleh 3. Bayangkan. Nanti siapa yang akan mengawini anak-anak putri sampeyan? Masuk akal apa tidak, Pak? Kan gitu kan? Akhirnya apa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau itu terus dibiarkan, nanti cewek-cewek itu tidak mau masuk Islam, Pak. Karena apa? Susah ndolek bojo. Karena yang laki-laki muslim senang sama Yahudi Nasrani, mungkin karena genitnya, sementara perempuan-perempuan Islam kurang menarik. Karena apa? Nah, itu dianggap berkala ya, Pak ya. Begitu. Akhirnya majelis ulama pun demikian. Kemudian sampai kepada apa? Menjadi perbincangan seperti Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan makruh. Makruh kawin dengan perempuan Yahudi Nasrani makruh selama masih ada perempuan Islam. Namun menurut Ibnu Umar, sahabat, dan Ibnu Hazm haram. Mengapa haram? Karena kesyirikan orang Yahudi lebih parah daripada musyriknya orang lain. Kesyirikan orang Nasrani lebih parah daripada kesyirikan orang lain. Makanya yang paling pas kawin sajalah dengan perempuan muslimah, tidak kawin dengan perempuan musyrik. Dilanjutkan, wala tungkihul musyrikin, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali kalian mengawinkan putri-putri kalian dengan pemuda-pemuda musyrik. Nah ini, Pak. Jadi kalau panjenengan punya anak putri, jangan sekali-kali dikawinkan dengan pemuda-pemuda musyrik. Sehingga Allah mengatakan hatta yuminu, sampai mereka mau beriman. Kalau sudah beriman, oke, kawin, tidak apa-apa. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak yang kulitnya ireng, batuknya nonong, matanya cekung, rambutnya seperti mbako karo witing, namun beriman, itu jauh lebih baik daripada pemuda yang kafir yang gantengnya luar biasa. Seperti siapa? F4. Siapa lagi? Irfan Hakim. Idola jenengan ya. Siapa lagi? Yang ganteng? Kan begitu. Itu tidak ada artinya ada pandangan Islam. Sekarang apa alasannya? Alasannya adalah ulaika yad'una ilan nar. Karena pemuda-pemuda kafir itu akan mengajak anak-anak panjenengan ke neraka. Mengajak cucu-cucu panjenengan ke neraka. Pertama. Kemudian yang kedua, alasan kedua, Bu, adalah seperti dalam surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 26-27. Nabi Nuh mengatakan, innaka intadharhum yuzillu ibadak. Wahai Allah, hancurkan semua orang kafir sejagat ini. Jangan ada satu pun yang tersisa. Bila masih ada satu saja yang tersisa, maka dia akan berusaha menyesatkan orang lain. Kedua ya, ini alasannya. Yang ketiga apa? Wala yalidu illa fajiron kafaro. Orang kafir itu kalau beranak, pasti anaknya pun dibimbing menjadi orang jahat, dibimbing menjadi orang kafir. Sama dengan orang mukmin, punya anak mesti masih kecil pun sudah diberi contoh sholat, poso. Akhirnya apa? Masih kecil-kecil sudah bisa sholat, masih SD sudah kuat poso. Kan itu bahayanya. Nah, mempersingkat waktu. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-khabisatu wal-khabisun
adalah azaniyatu wazani, perempuan penzina dan laki-laki penzina. Di dalam Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 3, azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan, laki-laki penzina tidak layak kawin kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun, perempuan penzina tidak layak dikawini kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Bayangkan ya, penzina tidak boleh kawin kecuali dengan penjini atau perempuan musyrik. Penzina perempuan tidak layak dikawini kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Ingat terusnya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, namun kawin dengan mantan penzina haram, diharamkan Allah 'alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Bayangkan ya, jangan ngomong enggak apa-apa Pak, daripada mantan kiai mending kawin dengan mantan penzina. Jangan begitu. Karena apa? Dampak gen ya. Coba jenengan tahu Nabi Ibrahim dikatakan apa? Kami memberi kabar gembira kepada engkau bighulamin halim, anak laki-laki yang sangat penyabar. Ismail lahir. Makanya bangsa Arab banyak sifat penyabarnya. Kemudian ketika yang kedua Ishak, Allah ngomong bighulamin alim, Ibrahim, kamu akan kuberi anak lagi, anak laki-laki yang alimun, pinter. Akhirnya apa? Ishak melahirkan Yakub. Yakub itu Israel, panggilannya Israel. Nah, anaknya Yakub, masya Allah, cerdas, cerdas, pinter-pinter. Ada yang bernama Lawa. Lawa ini melahirkan ribuan nabi. Yang kedua Yahuza, anak Nabi Yakub juga melahirkan ribuan raja. Dan pinter-pinter. Hingga sekarang orang Yahudi itu titisan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berarti jangan menganggap enteng tentang gen. Sehingga harus betul-betul itu. Lah sekarang masalahnya, bagaimana kalau ada perempuan atau laki-laki pernah zina, kemudian sudah betul-betul taubatan nasuha, apa boleh jenengan terima lamarannya? Ayo Pak. Atau apa boleh panjenengan mengawininya? Maka jawabannya, lihat, zaman Khalifah Umar ada laki-laki mertamu. Lalu curhat, wahai Khalifah, saya ini punya keponakan perempuan yang ketika di kampung pernah terlibat perzinahan. Kemudian sudah hukimat al-hudud, hukuman sudah ditegakkan. Setelah hukuman ditegakkan, dia berputus asa. Di kamar saja, tidak kemana-mana, hanya di kamar saja. Dia mengharap mati. Daripada keluar, semua tetangga mentelengi. mantan itu kan. Nah, gara-gara itu saya khawatir, maka saya ajak pindah saja ke tempat saya di Medina. Setelah di Medina, dia aktif menjadi remaji masjid, gabung dengan remaji masjid, sehingga ada kegiatan apapun dia terlibat itu, aktifnya luar biasa. Akhirnya ada remaja masjid sawoli winter ceblok cinta kepada dia, dan sekarang dia melamar. Kira-kira saya terima apa tidak? Wong keponakan saya kan mantan, pernah terlibat. Sementara pelamar laki-laki yang betul-betul solih. Apa tindakan Umar? Wahai Bapak, jenengan ngomong semacam ini tadi kepada siapa saja.
Kata dia, hanya kepada engkau wahai khalifah. Tidak yang lain? Tidak. Kata Umar, dah, terima saja lamarannya. Dan jangan sekali-kali kamu membocorkan rahasia ini kepada orang lain. Bila kamu bocorkan, nanti kamu akan kuhukum. Begitu kan? Akhirnya diterima gitu. Karena akhirnya nggak ngerti gitu. Setelah itu ternyata rumah tangganya bagus, anak-anak yang lahir pun bagus-bagus. Makanya solusinya gampang. Seandainya ada orang Kertosono pernah kecelakaan begitu ya, berbuat zina, kemudian kok susah cari bojo, gampang hijrah ke Kalimantan. Nah, kan tidak ada orang tahu kan, sehingga tidak ada gosip kan. Kemudian aktif di masjid. Nanti cepat dapat jodoh. Nah, itu caranya, solusinya. Jadi kesimpulannya apa itu? Lah karena waktunya sudah habis, saya tambah satu lagi Pak ya. Yang ketiga, siapa al-khabisat al-khabisun? Yang ketiga adalah mulawitin, musahikot, kaum LGBT. Yang laki-laki namanya mulawitin, yaitu kaum homoseks, musahikot, kaum lesbi. Itu jangan sampai diterima sebagai menantu dan jangan sampai dikawini. Mana dasar hukumnya? Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 74. Wa ruton atainahu hukma wa ilma wa najainahu minal qaryati lati kanat ta'marul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasikin. Bayangkan Pak. Ayat ini menerangkan Pak, perbuatan liwat, homoseks, perbuatan lesbi itu al-khaba'is, termasuk khabisat. Makanya harus dihindari. Sehingga panjenengan apabila punya anak, kedatangan pelamar, usahakan jangan langsung saya terima, tapi dicek dulu. Cek fisik, kemudian cek lingkungan, cek teman akrab. Nah, itu ya. Setelah semua dicek kok oke, tafadhol, silakan laksanakan. Kalau tidak jangan. Itulah 3 poin yang dimaksud al-khabisatu wal khabisun. Siapa Pak pertama? Perempuan musyrik, laki-laki musyrik. Kedua, penzina dan penzini. Ketiga, ya, homoseks dan lesbi. Lah, insya Allah kalau panjenengan kawin atau mencari mantu sesuai dengan ketentuan agama, maka bonusnya adalah jannati adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bisa masuk surga serombongan sekeluarga. Jadi istri masuk, suami masuk, maratuwa masuk, wong tua masuk, anak masuk, mantu masuk, cucu-cucu juga masuk. Lihat surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 23 24. Mungkin jangan ngomong Pak lah, kalau rombongan Pak nanti apa tidak dipisah-pisah kamarnya. Sementara imannya kan beda ya. Jenengan ahli poso Daud, mantunya hanya poso Ramadan tok. Masuk podo? Jawabannya di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ya, 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya pun ikut beriman seperti orang tuanya. Apa janji Allah? Akan dipertemukan di surga. Kemudian di mana tempatnya? Di tempat yang sama. Sehingga kalau bapaknya imannya 90, naik surga ad-daur tingkatan yang ke-90. Sementara iman anaknya hanya kelas 70. Berarti kamarnya hanya kamar lantai 70. Maka Allah berjanji
anak yang ada di lantai 70 ditarik oleh Allah dinaikkan gabung dengan orang tua di lantai 90. Begitu kebalikannya. Anaknya lebih hebat daripada orang tua, maka orang tua tertarik menjadi ke tempat yang lebih tinggi. Makanya jenengan harus jangan puas gitu dengan keimanan panjenengan sendiri, namun tolong putra-putri panjenengan, cucu-cucu panjenengan harus dibikin menjadi orang yang iman. Syukur-syukur bisa lebih hebat daripada panjenengan. Karena waktunya sudah terlalu panjang Pak ya, minta maaf karena kelebihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya, ilmu yang luar biasa untuk para Bapak Ibu, terutama yang nanti punya mantu ya. Kayaknya ini ibu ini usianya banyak sudah mantu atau bagi yang belum berarti panduan memilih pasangan hidup. Bagi yang sudah mungkin untuk memilih menantu, laki-laki atau perempuan. Jadi Al-Quran itu adalah rambu-rambu kehidupan supaya kita ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Tadi ditutup dengan surat terakhir At-Tur ayat 21. Jadi rombongannya adalah rombongan keluarga besar bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan harapannya kita semua ini jamaah kaki beserta anak cucu kita nanti menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kita tutup dengan baca hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf, kami pengurus. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.